Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Kita akan mulai ibadah, di mana tema ibadah kita pada saat ini adalah tanda anak-anak Allah yang keempat terpelihara. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Untuk persiapan ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hidratnya yang kudus. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 21 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing hari ini diambil dari Yeskiel 34 ayat 16 demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk. Marilah kita sambut pengakuan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 247 ayat 1. Sungguh kerajaan Allah. Lihatlah
pengakuan dosa, marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Pengakuan dosa secara pribadi dimulai. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebab seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 8 demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal mengaku kepada Allah, bertobat dari semua dosa-dosanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut petunjuk hidup baru, mari kita menyanyi Kidung Jemaat Paras 12, Tuntun Aku Tuhan Allah. Bimbing aku yang
Saudara-saudara, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 8 ayat 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita responi dengan Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Baik saudara, karena tidak ada kesaksian pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita mempersiapkan hati kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Saudara, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, mari kita buka kitab Yehezkiel di Perjanjian Lama. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ayat Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 sampai 16 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel,
di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah tanda-tanda anak Allah. Subtemanya terpelihara. Saya percaya saudara, Allah tuh memelihara kita, seperti kita juga memelihara anak-anak kita. Akan dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku gembala yang baik. Ya, karena Israel banyak gembala-gembala, ya, banyak orang mengembalakan domba, dan seringkali pemimpin disebut sebagai gembala, ya. Dan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Saudara-saudara, artinya Tuhan Yesus itu bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Coba saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-10 ya, ayat yang ke-14 demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, bukan hanya tenaga, bukan hanya membawa ke rumput yang hijau, tetapi memberikan nyawanya. Itu hebat sekali ya saudara. Nah, jadi domba itu sangat mahal, sangat mulia, sangat dihargai. Maka Tuhan memberikan perumpamaan bahwa kalau ada satu domba yang hilang dari 100, maka yang 99 itu ditinggalkan dan dicari yang satu itu supaya diselamatkan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan coba buka Lukas 15 ayat yang ke-4 ya. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ya, jadi dicari saudara. Satu domba aja sangat penting saudara. Ya, saya melihat bahwa banyak orang tua kalau anaknya yang satu belum pulang, dia mulai sibuk. Mana si Butet ini kok belum pulang ya? Udah jam segini ini kok belum pulang, biasanya udah pulang. Nggak nelpon lagi dia, udah mulai sibuk saudara. Karena apa? Butet itu sangat berarti di hadapan orang tuanya, ya. Dan saudara-saudara, demikian juga dengan domba-dombanya Tuhan, sangat berarti di hadapan Tuhan. Satu orang saja sangat diperhatikan. Saya akan bacakan lagi dari Lukas saudara. Lukas 9 ayat yang ke-10. Maaf, Lukas 19 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah jadi saudara, ini penting sekali ya. Memelihara domba-domba Allah dengan kasih, dengan firman, dengan doa, dengan perhatian, dengan sentuhan kasih sayang, dengan nasihat-nasihat ya. Jadi Allah sangat bertanggung jawab dan memperhatikan domba-dombanya. Bahkan sampai memberikan nyawanya di Bukit Golgota.
itu menunjukkan bahwa kita sangat berarti, ya. Tuhan sangat sayang kepada anak-anaknya sampai ia juga menjamin kehidupan anak-anaknya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Jadi Allah itu sangat sayang. Allah itu sangat memperhatikan semua umatnya atau domba-dombanya. Nah saudara-saudara, kondisi yang kita baca, konteks yang kita baca di kitab Yeskiel ini justru bertentangan, di mana para pemimpin umat atau pemimpin agama tidak memelihara umatnya dengan benar, ya. Jadi saya juga ingat dengan peristiwa Imam Eli, ya, bagaimana anak-anaknya sebagai imam tetapi tidak memperhatikan kehidupan umat dengan benar dan hidup secara dursila, ya, atau secara jahat, ya saudara. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 2. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14 demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Nah, ini salah satu gambaran, ya, gembala-gembala yang tidak benar. Imam, pemimpin agama yang tidak benar, ya. Nah saudara-saudara, di zaman Yeskiel juga seperti itu. Saudara-saudara, dikatakan di sini pada ayat yang kedua dan 4 dari Yeskiel 34, ya, di mana Allah meneriakkan celaka lewat mulut bibir Yeskiel. Ayat yang kedua saya bacakan sampai yang keempat. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang harusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Bukankah domba-domba yang harus digembalakannya oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulu kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah ini saudara-saudara, sampai seperti itu sehingga Allah katakan celaka kamu gembala-gembala. Luar biasa, ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Allah sendiri akan berdiri menjadi lawan gembala-gembala itu. Yeskiel 34 ayat yang ke-10 demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nah ini saudara, jadi banyak gembala-gembala hanya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan, mencari pujian, mencari kehormatan, dan juga mencari makanan, ya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Allah sangat murka kepada mereka. Allah sangat menentang mereka, dan Allah sendiri akhirnya yang mengambil alih pengembalaan itu. Yeskiel 34 15 sampai 16 demikian. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku sendiri akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini artinya saudara, gembala-gembala sudah tidak dipercaya oleh Tuhan. Gembala-gembala sudah menyakiti hati Tuhan. Gembala-gembala tidak berbuat seperti apa yang Tuhan harapkan, ya. Dan Tuhan berjanji Dia yang akan mengembalakannya, melaksanakan pemeliharaan terhadap domba-dombanya. Saya akan bacakan ayat 11 sampai dengan yang ke-14 dari Yeskiel 34 ini. Demikian. Ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah Israel. Ya, ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Nah, jadi saudara-saudara, jelas sekali bahwa akhirnya Allah sendiri yang mengembalakan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa gembala itu di dalam gereja? Yaitu pendeta dan majelis. Ya, di sini juga kita jangan sampai menjadi gembala yang dimurkai oleh Tuhan. Kita harus mendoakan jemaat-jemaat, harus mengunjungi jemaat-jemaat, tahu kondisi jemaat-jemaat, tahu masalah jemaatnya, tahu siapa yang sakit, tahu siapa yang lemah, tahu siapa yang perlu penghiburan, tahu siapa yang harus dilepaskan. Maka gembala-gembala harus turun ke jemaat. Ya, maka majelis-majelis itu disebut penilik jemaat. Ya, gembala juga seperti itu. Gembala dan juga majelis jemaat harus turun ke jemaat, bekerja sama. Ya, baik saudara, dan bukan hanya mendoakan di atas mimbar. Yang kedua, siapa ke gembala di rumah? Gembala di rumah tuh orang tua. Banyak orang tua tidak menjadi gembala. Anaknya cuma dikasih makan, dikasih ongkos, udah. Nggak dididik soal firman Tuhan, nggak didoakan, nggak di-sharing, nggak dapat berkat, nggak dapat nasihat firman, melangkat aja begitu. Sehingga waktu anak-anaknya badung, dia baru kaget, kok anak saya seperti ini. Karena apa? Orang tuanya tidak mendidik dengan benar, tidak memberikan makanan firman Tuhan. Ya, nah itu perlu saudara-saudara, di mana kita mengumpulkan anak-anak kita, di mana kita perlu sharing firman Tuhan, di mana kita perlu saling bersaksi, saling menguatkan, saling memberkati, saling menolong, saling memberikan nasihat, saling memberikan firman Tuhan. Ya, dan sekarang kita udah di zaman modern ini, ada HP, ya, ada WA, ada Twitter, ada macam-macam. Kita bisa saling memberi firman, memberikan nasihat, ya, memberikan ayat-ayat, memberikan doa dan sebagainya. Nah, itu alat itu dipakai untuk menjadi alat pengembalaan juga. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian siapakah gembala sekolah minggu? Ya, guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu harus turun, kontrol anak-anaknya, doakan anak-anaknya, dan seterusnya. Nah, semua harus mendapat perhatian. Jangan sampai Allah melihat kita dan kemudian Allah murka kepada kita karena kita dianggap tidak memperhatikan domba-domba Allah. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting sekali karena percakapan Yeskiel ini lebih mengarah kepada pemimpin-pemimpin agama, ya, pada pemimpin-pemimpin kerohanian. Karena Israel itu negara teokrasi di mana Allah yang memimpin bangsanya, dan dianggap gembala-gembala tidak melaksanakannya. Dianggap gembala-gembala itu lalai. Maka Allah yang mengambil alih untuk mereka dibawa ke tempat
gunung-gunungnya Tuhan, ke alur-alurnya sungainya Tuhan, ke padang rumputnya Tuhan yang hijau. Nah, saudara-saudara, sehingga domba-domba itu terpelihara. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, suatu hari ada seseorang bercerita sama pendetanya. Pendetanya ini rajin saudara, kunjungin jemaat, doain jemaat dan seterusnya. Tetapi anak jemaat ini masuk agama lain, murtad saudara. Ya, dia bilang sama gembalanya gini, Pak Gembala, kalau dulu Bapak jadi gembala kami, saya yakin anak saya nggak murtad. Artinya saudara-saudara, banyak saudara-saudara gembala tidak melaksanakan fungsinya, sehingga umat tercerai-berai. Ada yang masuk Islam, ada yang di Hindu, ada yang di Buddha, ada yang jadi ateis, ada yang macam-macam. Karena apa? Gembala tidak turun tangan. Tugas pengembalaan dari pendeta, majelis tidak berjalan dengan baik. Ya, nah ini menjadi suatu evaluasi buat kita. Dan saya juga minta kepada jemaat yang membutuhkan pelayanan, SMS aja pendeta, majelis, supaya kita juga tahu bahwa saudara sedang membutuhkan makanan, saudara sedang membutuhkan doa, saudara sedang membutuhkan firman Tuhan. Karena tidak semuanya kita tahu, tapi lewat telepon, lewat HP, lewat SMS, lewat WA, apapun juga kami bisa lebih siap untuk melayani. Dan karena kami tahu juga saudara-saudara, kalau kami tidak melayani dengan benar, gembala juga akan masuk ke neraka, bukan masuk ke surga. Ya, untuk itu bantu kami untuk kita saling berkomunikasi supaya kami bisa melayani dengan baik, dan kami tidak menjadi gembala-gembala yang dibenci oleh Tuhan atau gembala yang dimurkai oleh Tuhan, tapi jadi gembala yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Dan ingat juga saudara, jemaat juga punya tugas untuk mendoakan gembalanya. Laksanakan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 285 bait yang pertama dan yang kedua. Pengakuan iman. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucap serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Saudara, kita akan memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kuatkan kami gembala-gembala-Mu ini ya Tuhan, yang Kau angkat di gereja-Mu, baik itu pendeta, penatua maupun juga diaken, untuk memperhatikan jemaat-jemaat-Mu, untuk mendoakan, menengoknya, memeliharanya dengan firman dan kasih ya Bapa. Tetapi ya Tuhan, pelayanan kami sangat terbatas, karena ya Tuhan dalam segala hal Engkau lebih hebat menjadi gembala. Untuk itu kami serahkan kepadamu, untuk Engkau memberikan makanan rohani dan juga makanan jasmani. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Engkau yang memberikan penghiburan buat mereka yang bersedih, Engkau yang memberikan pekerjaan kepada mereka yang belum bekerja, Engkau yang memberikan keuangan ketika umat membutuhkan keuangan, Engkau juga yang memberikan anak bagi mereka yang membutuhkan anak, Engkau yang memberikan pasangan hidup bagi mereka yang membutuhkannya. Ya gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan kami, tampillah menjadi gembala di zaman sekarang ini. Lindungi anak-anak-Mu dari COVID-19 ya Tuhan, dari segala kesulitan ekonomi, dari tantangan kehidupan yang semakin berat. Gembala yang agung akan menggendong kami semua, kami percaya itu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, untuk tekun mencari Tuhan, untuk siang malam berkomunikasi dalam doa kepada Tuhan, bahkan memuji dan menyembah Tuhan. Pos pelayanan di Bali juga Engkau berkati, untuk bertumbuh kuat dengan Tuhan setiap waktu, untuk terus mencari Tuhan. Demikian Bapa, kami berdoa untuk majelis sinode juga Engkau berkati, untuk ya Tuhan mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, saling menopang, saling percaya, saling mengampuni, saling memberikan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dari segala macam persoalan. Berkati ya Tuhan Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan juga ya Tuhan anggota MPR, DPR, para menteri, untuk sungguh-sungguh bekerja buat Indonesia. Bahkan RT, RW, lurah, camat, bupati ya Tuhan, dan juga anggota DPRD ya Tuhan, dan semua aparat pemerintah dan keamanan juga ya Tuhan, baik angkatan laut, darat dan udara. Semua Engkau pakai untuk melindungi Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus berjuang untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Para penginjil-penginjil yang di kota maupun di desa-desa Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dan hari ini majelis-majelis yang sudah melayani Engkau berkati. Organis ya Tuhan, kantoria maupun juga kameramen. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Ulangan 15 ayat 16b sampai 17. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sementara kantung persembahan didarkan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu.
Marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang keempat. Kehendak-Mu kami cari. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.